Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, sabda yang kita dengarkan hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga dari Injil Lukas. Yang pertama, Rasul Paulus mengajak kita, mengingatkan kita untuk senantiasa melihat perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan. Paulus menggunakan bahasa kiasan bagaimana kita sebagai orang beriman haruslah senantiasa siap melawan, bukan melawan manusia, tetapi melawan kejahatan. Melawan dosa, melawan tipu muslihat si iblis. Dan senjata perlengkapan Allah itu dikatakan, kenakanlah sabuk kebenaran, zirah keadilan, kasut kerelaan, yang kalau kita hubungkan dengan bacaan Efesus yang kemarin, kasut kerelaan itu bisa bekerja kalau kita melaksanakan pelayanan kita seperti orang yang melayani Kristus dan bukan manusia. Kenakanlah tameng iman, kenakanlah pedang dan ketopong. Ketopong itu pelindung kepala, yaitu sabda Allah dan doa-doa. Maka mari kita lihat perlengkapan senjata kita, apakah semuanya itu baik atau salah satunya tidak ada atau salah satunya rapuh. Dan untuk saya, kata Paulus, doakanlah saya selalu supaya apa yang saya keluarkan dari mulutku ialah kebenaran seturut dengan Roh Allah. Maka kalau kita berjumpa dengan orang yang mulutnya selalu membuat kita tidak enak, cara memperbaikinya bukan memarahi, tetapi bisa saja kita kurang mendoakannya.
Maka kita juga kalau mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, ingatlah kita tidak bisa memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri, tetapi mohonlah doa juga dari banyak orang. Lalu yang sedikit kok bisa tidak ada, Paulus tidak menyebutkan tentang ekaristi. Ya, karena ekaristi itu bukan perlengkapan. Ya, ekaristi itu bukan hal yang melengkap-lengkapi. Tetapi ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kita sebagai orang Kristiani. Maka kalau kita sudah berpakaian yang hebat, sudah pakai tameng iman, pedang sabda Allah, doa, kasut kerelaan, sabuk kebenaran, dan baju zirah keadilan, tetapi kita tidak ikut ekaristi, maka kita tidak benar-benar bisa hidup. Ekaristi adalah sumber dan puncak, maka saat lelah kembalilah ke dalam ekaristi, dan saat kita menang, rayakanlah dengan ekaristi. Mengapa? Sebab inilah yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas. Yesus berkata, "Aku memang akan pergi dan aku akan datang kembali sampai saat orang berseru, terpujilah Dia yang datang atas nama Tuhan." Dan pujian ini hanya diucapkan ketika perayaan Ekaristi. Tidak pernah kita devosi rosario menyanyi Sanctus. Tidak pernah kita ikut PD menyanyi Sanctus. Tidak pernah kita ikut kerahiman ilahi menyanyikan kudus-kudus, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hanya saat Ekaristi. Dan saat Ekaristi itu, saat pujian itu diucapkan, Tuhan Yesus sungguh hadir secara nyata kembali di tengah-tengah kita. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, gunakanlah perlengkapan senjata cahaya dan ambillah selalu sumber kehidupan dan rayakanlah kehidupanmu di dalam Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati kita.